warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Indah Oktaviani dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, prodinya Sistem Informasi. Saya dari IS3 dengan NIM 105 23 120. Saya akan memaparkan atau menjelaskan materi yang sudah saya pilih kemarin, yaitu materi wudhu dan sholat. Menurut para ulama fikih, ibadah adalah bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam syariah Islam, pengertian ibadah merupakan ketundukan atau ketaatan seorang hamba secara khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diklasifikasikan menjadi beberapa macam ibadah. Ada dua macam, yang pertama berdasarkan pelaksanaannya, yang kedua berdasarkan bentuk dan sifatnya. Macam-macam ibadah yang berdasarkan pelaksanaannya yaitu ibadah jasmaniyah dan rohaniyah atau biasa disebut jasmani dan rohani. Contohnya sholat dan puasa. Yang kedua ada ibadah rohaniyah dan maliyah atau biasa disebut jasmani dan harta. Contohnya zakat. Yang ketiga ada jasmaniyah, rohaniyah, dan maliyah atau biasa disebut dengan jasmani, rohani, dan harta. Contohnya ibadah haji. Yang kedua berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang pertama ada ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan. Contohnya zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, ada ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya. Contohnya membantu dan menolong orang lain. Yang ketiga, ada ibadah yang dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, yaitu sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Yang keempat, ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya menahan diri. Contohnya puasa, iktikaf, dan ihram. Yang kelima atau yang terakhir, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak. Contohnya, memaafkan kesalahan orang lain dan membebaskan hutang seseorang. Pengertian secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yaitu salat, yang berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dideskripsikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib dilakukan setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Makna dari pengertian sholat secara bahasa ini tertulis dalam arti Quran surat At-Taubah ayat 103, yaitu, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah mendengarnya. Secara istilah, pengertian sholat adalah rangkaian ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun hikmah sholat yaitu, yang pertama, pada rangkaian sholat terdapat sujud, yaitu posisi yang menunjukkan keadaan kita sebagai umat untuk merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Yang kedua, dengan melaksanakan sholat, ini berarti kita ada yang mampu memberikan sebaik-baiknya pertolongan, melainkan hanya bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholat fardu atau wajib ditetapkan sebanyak 5 kali dalam sehari. Ini adalah bentuk kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu membuka kesempatan umatnya dalam bertaubat. Sebab dalam satu hari setiap makhluk ciptaan Allah pasti tidak luput dari perbuatan dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Sholat dapat memperkuat tingkat keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam kehidupan sehari-hari setiap makhluk ciptaan Allah pasti tidak luput dari godaan duniawi. Secara bahasa, sholat fardu atau sholat wajib adalah doa. Sedangkan secara istilah,
Salat wajib adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan syarat tertentu, mulai dari takbir hingga diakhiri dengan salam. Salat wajib ada 5 waktu. Yang pertama, salat subuh, yang kedua, salat duhur, yang ketiga, salat asar, yang keempat, salat maghrib, dan yang kelima, yang terakhir, salat isya. Rukun salat wajib merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam salat agar sholat tersebut sah. Rukun sholat wajib ada 14. Yang pertama, niat, lalu berdiri jika mampu, membaca takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca sholawat, salam, tertib, qauliyah atau perkataan, dan fi'liyah atau perbuatan. Syarat wajib sholat adalah syarat yang menyebabkan seseorang menjalani sholat. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dibebani kewajiban sholat. Syarat sholat ada 6. Yang pertama, berakal sehat, beragama Islam, dewasa atau balik, suci dari haid dan nifas, telah masuk ajaran Islam kepadanya, dan yang terakhir, suci dan bersih dari najis. Adapun syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sholat, sehingga sholat tersebut menjadi sah. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka sholat tersebut tidak sah. Adapun beberapa syarat sah sholat, yaitu ada 5. Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang kedua, suci dari hadas baik yang besar maupun yang kecil. Yang ketiga, menutup aurat. Lalu telah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir, menghadap kiblat. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat, lalu ada hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat adalah hal-hal yang dilakukan oleh seseorang saat sedang sholat, maka sholatnya menjadi batal dan harus diulangi. Hal-hal yang membatalkan sholat antara lain sengaja berbicara atau mendengar orang berbicara, sengaja makan atau minum, sengaja mengeluarkan najis atau angin, sengaja mengubah posisi tubuh sehingga tidak menghadap kiblat lagi, sengaja melakukan gerakan yang banyak dan tidak ada hubungannya dengan sholat, sengaja tertawa terbahak-bahak, hilang akal karena sedang gila atau pingsan, hilang kesadaran karena tidur atau pingsan, dan hilang suci karena haid atau nifas bagi wanita. Salah satu bentuk usaha manusia untuk menyempurnakan sholat wajibnya adalah dengan melaksanakan sholat sunnah. Dengan melakukan sholat sunnah, manusia dapat memohon ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kemudahan melangkah ke depannya. Terdapat banyak macam sholat sunnah yang bisa dipilih dan dilakukan sesuai kesanggupan hambanya tanpa ada paksaan dalam agama Islam. Sholat sunnah juga disebut dengan sholat tahawu, yang artinya adalah tambahan, kelebihan, atau sesuatu yang dikerjakan secara sukarelawan. Adapun beberapa macam sholat sunnah yang bisa dikerjakan sesuai dengan kesanggupannya tanpa ada paksaan. Yang pertama ada sholat taubat, sholat witir, sholat duha, sholat hajat, sholat tahiyatul masjid, istikharah, tarawih, surah rawatib, tahajud, sholat 2 gerhana, sholat wabil, dan sholat yang lain-lainnya. Wudhu atau bersuci dari hadas kecil merupakan salah satu syarat sah sholat. Dalam situasi normal, seseorang yang melaksanakan sholat tanpa berwudhu, maka sholatnya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat. Ada 6 wajib wudhu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan hingga ke siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki hingga ke mata kaki, dan yang keenam terakhir tertib. Adapun urutan atau rangkaian dari wudhu, yang pertama bersiwak, yang kedua membaca basmalah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat berkumur 3 kali, yang kelima menghirup air ke dalam hidung 3 kali, yang keenam melafalkan niat, yang ketujuh memasang niat dalam hati, lalu yang kedelapan membasuh wajah 3 kali, yang kesembilan membasuh
kedua tangan hingga ke sikut mulai dari kanan ke kiri. Yang ke-10, mengusap sebagian kulit kepala dengan air selama 3 kali. Lalu menyapu seluruh bagian kepala. Dan yang ke-12, menyapu kedua telinga 3 kali dimulai dari kanan lalu ke kiri. Yang ke-13, membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Lalu menghadap kiblat. Dan yang terakhir, membaca doa setelah wudhu. Berwudhu juga bisa menggunakan debu atau biasa disebut dengan tayamum jika syaratnya tidak ada air sama sekali.